Selamat siang, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara pengecekan jalur kabel pengapian pada motor Honda Karisma X atau Honda Supra X 125, mulai dari spool jalan, kiprok, CDI, dan koil ya. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita langsung saja untuk kenalan dulu di jalur spool jalan dan pulsernya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu untuk jalur yang ada di spool jalannya. Nah, di sini ada kabel warna putih ya. Nah, ini kabel warna putih. Ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool jalan. Ini masuk menuju ke kiprok. Ini pastikan harus ada arusnya. Karena di spool ini itu arusnya adalah AC ya. Dan ketika masuk menuju ke kiprok, maka akan keluar kabel merah, itu akan berubah menjadi DC. Itu yang warna putih. Terus di sini ada kabel warna hijau. Nah, ini adalah sebagai masanya spool jalan atau groundnya spool jalan. Ini pastikan para brother semua harus terpasang, boleh ke bodi atau rangka motor ya. Jadi ini juga harus terpasang ke bodi atau rangka motor. Karena spool di motor Honda Karisma X atau Supra X 125 itu memerlukan masa ya spoolnya. Terus satu lagi di sini ada kabel warna biru garis kuning. Nah, untuk biru garis kuning ini adalah sebagai pulser ya. Ini positifnya pulser. Ini akan langsung masuk menuju ke pin soket CDI. Oke, jadi seperti itu pengenalannya. Dan nanti kita akan cek langsung di tempat pin soket, kiprok, dan CDI-nya. Oke, kita akan pindah dulu kameranya ya para brother semua untuk langsung ke pengecekannya. Untuk jalur pin soket CDI-nya itu ada 6 warna kabel. Ini kabel hijau adalah sebagai masa ya atau groundnya CDI. Ini pastikan harus terpasang ke bodi atau rangka motor. Nah, seperti ini berarti ya. Nah, kalau misalkan ini tidak terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor, maka CDI itu tidak akan berfungsi meskipun bagus. Kemudian kabel warna merah, merah polos, ini adalah sebagai arus yang menuju ke sensor yang ada di karburator ya. Jadi ini adalah arus yang menuju ke sensor karburator. Biasanya berdampingan dengan kabel warna hitam. Nah, ini dua. Tapi ini juga tidak masalah kalau misalkan kita tidak dipakai ya untuk kabel warna ini, warna merah polos sama kabel warna hitam. Berarti kalau misalkan kita pindah itu akan masuk ke sini. Nah, ini sensor karburator ya. Terus di bawah kabel warna hitam itu ada kabel warna biru garis kuning. Nah, ini untuk biru garis kuning ini adalah sebagai pulser yang tadi saya jelaskan ya. Jadi di samping spool jalan itu ada yang namanya pulser. Nah, ini pastikan para brother semua untuk pulser ini itu harus sampai di sini arusnya. Cara pengecekannya nanti kita akan gunakan lampu LED ya. Bekas gas korek yang ada lampunya. Kita bisa menggunakan seperti itu. Kemudian di sini ada kabel warna merah garis hitam. Nah, ini coba. Nah, merah garis hitam ini adalah sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Maka akan mengeluarkan arus menuju ke pin soket CDI ini. Apabila para brother tidak memiliki kunci kontak ya,
Maka untuk jalur ini itu bisa kita gabungin langsung sama kabel yang warna merah ini. Jadi langsung bisa gabungkan. Nah, yang warna merah garis hitam di sebelah kanan bawah ini kita bisa gabungkan dengan kabel yang warna merah di pin soket kiprok. Berarti yang ini di atas sebelah kiri. Apabila para brother semua tidak memiliki kunci kontak ya, tidak menggunakan kunci kontak. Jadi bisa kita gabungin langsung. Terus satu lagi di sini ada kabel warna hitam garis kuning. Nah, berarti di bawah sebelah kiri ya. Nah, untuk kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai arus pengapian keluaran dari CDI. Nah, ketika para brother semua setelah cek di jalur ini bagus semua, kemudian di kabel warna hitam garis kuning ini tidak mengeluarkan arus pengapian, maka itu CDI-nya yang sudah rusak atau mati. Oke, ini sekedar gambaran aja untuk di jalur warna kabel. Nah, untuk pengecekannya kita langsung persiapkan dua alat saja ya para brother semua. Kita akan gunakan lampu riting dan lampu bekas korek gas yang ada lampunya itu ya, yang kecil. Nah, ini satu, terus yang satunya ini ya. Oke, kita mulai dari jalur kiproknya. Untuk memudahkan pengecekannya kita lepas di bagian businya ya. Jadi bagian businya kita lepas dulu untuk memudahkan engkol. Oke, pertama kita tancapkan ke kabel warna putih satu. Terus yang satunya kita tancapkan ke kabel warna hijau. Nah, jadi ini dua jalur kita akan cek ya. Dua jalur akan kita cek. Jalur pengisian dari spool jalan dan massa dari kiprok. Oke, ini para brother bisa dilihat. Oke, ini tanpa kunci kontak di-on-kan, kita coba engkol ya. Nah, ini ada arusnya. Kalau misalkan sudah seperti ini, berarti arus pengisian dan massa kiproknya bagus. Nah, kemudian untuk pengecekan di keluaran dari kiprok, yaitu kabel warna merah, berarti kita harus pasangkan kiproknya. Nah, yang hijau tetap ya, karena ini adalah sebagai masanya. Atau para brother bisa yang hijau ini kita tempel ke bodi misalkan di sini ya. Oke, kita coba pasangkan dulu. Coba engkol. Nah, ini ada arusnya ya. Coba sisi. Oke, berarti untuk kiproknya masih bagus, tidak ada masalah. Kemudian kita akan coba sekalian cek untuk jalur lampunya ya. Berarti kabel yang di lampu riting kita tancapkan ke kabel warna kuning. Nah, coba. Ini saya akan sekalian cek untuk jalur lampunya. Terus yang satunya di lampu riting kita tempel ke bodi atau rangka motor, sama aja ya.
Oke. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka jalur lampunya itu bagus ya, tidak ada masalah. Nah, ketika kita cek di jalur kabel warna kuning ini tidak hidup di lampu riting, maka sudah dipastikan untuk kiproknya yang rusak karena tidak mengeluarkan arus lampu. Nah, untuk kabel kuning sebetulnya tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian ya. Ini sengaja saya langsung cek sekalian. Oke, kita coba lepas dulu. Jadi untuk jalur dari spol jalan dan kiprok itu tidak ada masalah. Karena untuk sistem pengapian motor ini itu adalah DC ya, CDI-nya itu DC. Oke, selanjutnya kita akan coba cek di jalur pin soket CDI-nya. Nah, untuk pengecekan di pin soket CDI-nya, kita akan coba cek dulu untuk kabel warna merah garis hitam ya. Merah garis hitam sama kabel warna hijau. Karena merah garis hitam itu adalah sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Nah, oke. Caranya kita tancapkan di sini, berarti merah garis hitam di bawah ya, di bawah tengah. Nah, ini satu. Terus yang satunya berarti kita tancapkan di kiri atas pin soket CDI. Berarti yang masa ya. Nah, ini kunci kontaknya off ya. Kita akan coba off-kan dulu dah. Oke, kita coba engkol apakah hidup. Nah, ini pasti mati. Ketika kita kunci kontaknya on kan, ini pasti hidup ya. Nah, kalau misalkan para brother ini kunci kontaknya itu di on kan, nah, dan lampu riting ini untuk pengecekannya tidak menyala, maka ada masalah di jalur kunci kontaknya yang rusak. Oke, jadi kunci kontaknya yang rusak. Nah, ini tidak ada masalah karena ini kabel warna hitam merah garis hitam itu adalah sebagai arus keluaran dari kunci kontak. Nah, ini ada arusnya. Oke. Kemudian kita akan cek di jalur pulser ya. Untuk jalur pulser berarti kabel warna biru garis kuning. Nah, yang ini. Nah, kita gunakan lampu LED bekas korek gas yang ada lampunya ya, yang kisaran harga 3 ribuan tuh korek gas. Terus yang satu kita tancapkan ke kabel warna hijau, karena hijau adalah masa. Ini bolak-balik bebas ya para brother semua. Oke, warna biru garis kuning. Nah, ini biru garis kuning sama warna hijau. Oke, kita coba engkol. Nah, ini pulsernya hidup ya. Oke. Nah, ketika kita engkol itu pulsernya tidak ada, maka sudah dipastikan pulsernya yang rusak ya. Ini tanpa kunci kontak di-on-kan nih. Jadi ketika kita engkol seperti ini dan lampu LED ini tidak menyala, maka sudah dipastikan pulsernya yang rusak. Nah, ini hidup kan. Oke.
Untuk jalur yang kabel warna merah polos sama kabel warna hitam, ini sekali lagi tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian ya pada motor Honda Karisma atau Supra X 125, karena ini adalah jalur yang menuju ke sensor ini nih, pengatur udara ya di karburator. Nah ini kalau misalkan tidak dipasang ini juga tidak apa-apa ya, karena tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian. Nah sekarang kita akan cek untuk jalur keluaran dari CDI nya, yaitu kabel warna hitam garis kuning. Nah karena kabel warna hitam garis kuning ini sangat deras arusnya dan para brother harus hati-hati ya. Jadi kita akan coba kasih tambahan kabel nanti di sini. Nah ya, kita nanti akan coba lepas di sini. Kita akan kasih tambahan kabel. Oke, kita coba pasangkan. Jadi di sini kita bisa menentukan apakah CDI Honda Supra X 125 atau Honda Karisma X ini bagus atau tidak ya CDI-nya. Nah ini kita lepas aja ya para brother. Nah oke, kita kasih tambahan kabel dan awas hati-hati ini, karena ini lumayan deras ya untuk strum pengapiannya. Nah ini kita coba kunci kontak di on kan. Oke, kita engkol ya. Apabila ini mengeluarkan arus, maka dipastikan CDI-nya bagus. Kalau misalkan ini tidak ada arusnya, maka sudah dipastikan CDI-nya yang rusak. Karena dari jalur kiprok tadi warna putih dari spool pengisian dan kabel merah keluaran kiprok itu bagus. Oke. Terus arus aki 12 volt setelah kontak itu ada ya. Nah, oke. Nah, ini bagus sekali ya. Oke. Nah, jadi seperti itu para brother semua cara pengecekan. Kemudian kita cek keluaran dari koilnya ya, apakah ada arus atau tidak. Nah ketika tidak ada arus maka koilnya yang rusak. Nah ini koilnya, karena tadi setelah kita cek ini keluaran dari CDI masuk ke koil ya, itu ada arusnya di sini. Nah ketika keluaran dari koil yang ini itu tidak ada arusnya, maka sudah dipastikan koilnya yang rusak. Oke, ini kunci kontaknya harus di-on-kan. Oke, bisa dilihat di sini ya para brother semua. Nah, kelihatan nggak? Oke, coba kameranya mas. Oke, bagus sekali ya. Oke, jadi seperti itu para brother semua, cara pengecekan jalur pengapian mulai dari spool jalan, kiprok dan CDI pada motor Honda Karisma X atau Supra X 125 yang masih karbu ya. Dan apabila ada pertanyaan silakan para brother semua tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe ya para penonton. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, terima kasih dan salam otomotif.